Saya sungguh bersyukur boleh ada di tempat ini, bertemu dengan sidang jemaat di tempat ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya Caroline Palit, ya sudah diperkenalkan oleh Gembala Kak Semi di tempat ini. Saya anak dari Bapak Pendeta Palit yang ada di Medan. Saya sudah menikah dan suami saya bermarga Simanjuntak, berasal dari Batak, ya. Kalau mungkin orang Jawa bilang orang Batak itu makan orang, ya. Tapi tidak, saudara yang kekasih, orang Batak itu makan nasi, ya. Orang Batak itu walaupun mungkin suaranya keras tapi hatinya lemah lembut. Tapi tentu saja orang Batak yang sudah dibaharui di dalam Tuhan Yesus, ya. Puji Tuhan, kami melayani di Jalan Binjai kilometer 15 di perbatasan Medan dan Binjai. Kami di sana dipercayakan Tuhan satu pelayanan kecil di sana, dan tahun 2004 kami menikah, tahun 2005 Tuhan panggil kami suami istri masuk dalam pelayanan, kami masuk sekolah Alkitab, kemudian kami mulai melayani di sana dengan 3 jiwa yang ada di sana awalnya, tapi kemudian Tuhan tambahkan. Saat ini kami melayani 13 keluarga di sana, dan puji Tuhan, Tuhan juga selalu memberkati kami di dalam pelayanan. Kami ada sebidang tanah, kemudian Tuhan berikan juga kami berkat untuk dapat mendirikan gereja sederhana di sana, dan semuanya oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh menjadi hambanya, yang dulunya yang saya pikirkan saya tidak akan pernah menjadi hamba Tuhan, tetapi Tuhan panggil dengan cara Tuhan yang sungguh ajaib, sehingga kami suami istri boleh ada menjadi pelayan Tuhan di sana. Banyak suka duka yang kami alami di dalam pelayanan Tuhan, tetapi luar biasa juga berkat-berkat Tuhan bagi kami sebagai hamba Tuhan. Dan mungkin salah satunya boleh saya saksikan bagi jemaat di sini, ketika kami sudah menjadi hamba Tuhan dan kemudian saya memiliki seorang anak, yang memang mungkin sebelumnya saya sudah memiliki seorang anak, tapi kemudian dipanggil Tuhan, itulah yang menjadikan kami untuk masuk dalam pelayanan Tuhan. Tetapi kemudian anak saya yang pertama, yang saat itu usianya 6 bulan, divonis oleh dokter dia memiliki penyakit di bagian syarafnya. Dia memiliki penyakit di bagian syaraf, dan dokter katakan ini penyakit yang harus minum obat sampai dia dewasa. Dokter katakan seperti itu. Dalam pemikiran kami ini bagaimana Tuhan, kami baru melayani Tuhan, baru ambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, sedangkan anak yang pertama Tuhan sudah panggil, kenapa datang lagi yang seperti ini? Apa ini yang mau Tuhan panggil kembali gitu kita pikir. Tapi kami selalu berharap kepada Tuhan, dan dokter itu memang dokter anak Tuhan, dia selalu kuatkan kami juga, dia katakan sudah tenang saja, ini kita bawa dalam doa dan sambil juga kita lakukan pengobatan. Setiap bulan kami cek, setiap bulan kami berobat, kemudian juga dia harus kasih obat setiap harinya diminum oleh anak saya yang saat itu usia 6 bulan. Jadi dokter ini katakan ya dengan satu pandangan dokter bahwasanya ini ya kita berharap bisa nanti lambat laun dia akan pulih. Tetapi penyakitnya kalau saya lihat, saya cari tahu dari orang lain yang punya penyakit yang sama, memang sampai dewasa punya ini bisa terbawa gitu, demikian saudara. Tetapi luar biasa Tuhan, saat itu kami selalu bikin pengobatan yang bahkan kalau kita berpikir kami hamba Tuhan yang saat itu masih merintis, kolektor jemaat aja tidak mungkin untuk membeli obat anak kami, tetapi luar biasa Tuhan, setiap anak kami akan berobat selalu Tuhan sediakan, sehingga anak kami bisa menjalani pengobatan ini. Dan dikatakan dokter juga bahwasanya ini akan mengganggu otaknya, pemikirannya, sehingga kami selalu berdoa bagi dia, patahkan itu, apapun yang dikatakan ini mengganggu otaknya, kami percaya dia anak Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Dan luar biasa saudara yang kekasih, dalam 2 tahun dia berobat, dokter katakan kita turunkan dosisnya, tidak ada gangguan apa-apa. Dokter katakan bagaimana ibu siap kita lepas dia tidak minum obat, dengan ya konsekuensi mungkin bagaimana kita lepas. Oke dok, kita lepas nggak minum obat. Tapi luar biasa saudara yang kekasih, tidak pernah ada gangguan apa-apa bagi dia, sebab kalau dia tidak minum obat biasanya mukanya membiru. Tapi dia tidak pernah, sampai hari ini dia udah usia 6 tahun. Dia sehat, luar biasa saudara yang kekasih. Bahkan kalau dokter katakan dia terganggu otaknya, saya boleh katakan bukan untuk puji diri, tapi anak kami ini sangat pintar. Dia bisa ingat, semua bisa hafal, dia bisa tahu pelajaran, mata pelajaran dia semua bisa
mengikutinya dengan baik. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, supaya kami Tuhan perhadapkan demikian, supaya kami memiliki satu kesaksian sebagai seorang hamba Tuhan. Dalam segala perkara kita berharap kepada Tuhan. Penyakit apapun tidak ada yang tidak mungkin Tuhan dapat sembuhkan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun penyakit kita percaya Tuhan dapat sembuhkan kita. Haleluya. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa buat kami, buat pelayanan kami yang ada di Medan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pakai kami dalam pelayanan Tuhan. Kami senantiasa menjadi hambanya yang taat dan setia. Seperti firman Tuhan tadi yang berkata bahwasanya kalau kita taat, kita akan melihat segala hal yang Tuhan kerjakan yang luar biasa bagi kita. Kalau tidak taat, izinnya dicabut itu ya, dalam tidak mendapatkan perlindungan. Tapi luar biasa kemurahan Tuhan bagi kami, dan kami bersyukur saya dengan anak saya yang kecil Haniel boleh ada di sini bertemu dengan keluarga hamba Tuhan dan sidang jemaat di sini. Tuhan memberkati jemaat di sini dan puji Tuhan. Haleluya.